akan belajar tentang uji Wilcoxon menggunakan aplikasi SPSS. Apa sih uji Wilcoxon itu? Uji Wilcoxon adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok berpasangan. Misalnya membandingkan skor sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok yang sama. Nah, di kali ini kita akan belajar tentang uji Wilcoxon ini pada pengaruh metode Teams Game Turnamen, apakah ada pengaruhnya terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Nah, kapan saja menggunakan uji Wilcoxon ini? Saat datanya berbentuk ordinal atau interval, tetapi dia itu tidak berdistribusi normal. Jadi kalau data kita itu tidak normal, maka kita menggunakan uji Wilcoxon ini setelah alternatif untuk parity test ini tidak terpenuhi normalitasnya. Jadi kita menggunakan uji Wilcoxon. Terus kemudian saat data diambil dari sampel yang saling berhubungan atau berpasangan, contohnya pretest dan posttest ini. Kemudian hipotesisnya H0 jika tidak ada pengaruh kemampuan komunikasi matematis sebelum dan sesudah penerapan metode Teams Game Turnamen, dan H1 hipotesis alternatifnya ada pengaruh median kemampuan komunikasi matematis sebelum dan sesudah penerapan metode Teams Game Turnamen. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi kita kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Tapi jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Kita ke contoh soal di mana seorang peneliti ini ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran Teams Game Turnamen terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas 7 SMP Aktama. Nah, untuk menjawab rasa penasarannya, kita menggunakan penelitian pretest dan posttest pada penerapan metode pembelajaran Teams Game Turnamen ini menggunakan uji Wilcoxon. Di sini ada siswa yang kita misalkan dengan alfabet A, B, C, D sampai X. Kemudian ada pretestnya dan ada nilai posttestnya. Ini menggunakan sampelnya satu kelas. Kita menggunakan langkah-langkah analisis dengan SPSS. Setelah datanya kita input ke SPSS-nya, kita entry data pada data view dan variable view ini. Di data view kita masukkan ya pretestnya dan posttestnya. Kemudian pada variable view, nama ini kita ganti. Tadinya sebelumnya adalah variabel 1 dan variabel 2, kita ganti dengan pre dan post. Di variabel 1 kita pre dan di variabel 2 kita ganti dengan post. Kemudian desimalnya kita ganti dengan 0 supaya datanya menjadi bulat. Kemudian di label variabel 1 kita ganti dengan pretest, dan di variabel 2 kita ganti dengan posttest. Setelah selesai kita ganti di variabel view dari nama, desimal, dan label, kita pindah ke data view lagi. Kita klik analyze. Kemudian kita pilih non-parametric test. Kemudian kita pilih legacy deluxe. Kemudian to relate sample. Pada kotak test pair, pindahkan kolom pretest ke kolom pertama. Dan pindahkan kolom posttest ke kolom kedua di variabel 2. Nah, pada test type, pilih jangan lupa Wilcoxon ini kita centang. Setelah kita centang, maka kita klik OK. Nah, pembahasan hasil output SPSS-nya sudah jelas setelah kita
klik OK, maka kita dapatkan hasil uji Wilcoxon ini. Dengan memperhatikan di gambar ini, kita lihat berdasarkan gambar kotak pertama ini yang range, ini menunjukkan negatif rank-nya, N-nya menunjukkan bahwa ada angka 2 ya, dimana 2 ini artinya ada 2 siswa yang skornya menurun dari pretest ke posttest. Kemudian min rank-nya adalah 1,5, merupakan rata-rata dari peringkat ranking atau selisih negatif tersebut. Kemudian sum of ranks-nya ini merupakan total dari peringkat untuk semua selisih negatif dihitung sebagai min rank. Min rank ini dikalikan dengan N sama dengan 3. Nah, berarti di negative ranks ini menunjukkan bahwa sebanyak 2 siswa mengalami penurunan skor kemampuan komunikasi matematis dari pretest ke posttest dengan rata-rata peringkat selisih negatif sebesar 1,5 dan total peringkat negatif sebesar 3. Nah, pada garis baris selanjutnya yakni positive ranks. Positive ranks menunjukkan jumlah siswa yang mengalami peningkatan skor dari pretest ke posttest, yang artinya skor posttest itu lebih tinggi daripada skor pretest. Dalam data yang disebutkan, N-nya ini ada 20. Maaf, ada 19 ya. Bahwa terdapat 19 siswa yang skornya meningkat dari pretest ke posttest. Kemudian min rank-nya adalah 12, menunjukkan rata-rata peringkat dari selisih positif. Yang ini mengindikasikan bahwa rata-rata tingkat peningkatan nilai cukup signifikan. Kemudian sum of rank-nya adalah 228. Ya, ini dihitung dari sebagai min rank dikalikan dengan N. 12 dikalikan dengan 19, maka hasilnya adalah 228. Yang berarti menunjukkan bahwa sebanyak 20 siswa sebanyak 19 siswa mengalami peningkatan skor kemampuan komunikasi matematis dari pretest ke posttest dengan rata-rata peringkat peningkatan sebesar 12, sehingga total keseluruhan peringkat positif mencapai 228. Kemudian ada TICE. TICE ini menunjukkan ada atau tidaknya kesamaan antara nilai pretest dan posttest. Nah, berdasarkan hasil di sini diketahui bahwa untuk nilai TIS adalah 1, maka dapat diartikan terdapat 1 siswa yang memiliki skor kemampuan komunikasi matematis yang sama pada pretest dan posttest. Hasil uji hipotesis Wilcoxon side rank test ini yang di bawah kotak selanjutnya ada nilai X sim sig to Taylor sebesar 0, yang lebih kecil daripada 0,5 karena 0,05 adalah taraf signifikansinya. Nah, kita dapat artikan karena p value 0 kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Kemudian interpretasi hasilnya, hipotesis H0 biasanya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara nilai pretest dan posttest. Tetapi dengan ditolaknya H0 artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Kesimpulan dari perhitungan uji Wilcoxon ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan komunikasi matematis siswa sebelum dan setelah intervensi. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa metode atau pembelajaran yang diterapkan yakni Teams Game Turnamen dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa.